Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama AMTech Racing. Ini pamungkas bore up Suprafit spek touring 135 cc yang kemarin sudah lihat videonya dengan kompresi 1:11,9 ya. Speknya 55, pistonnya, struknya 56. Kebalik. Struknya 55, pistonnya 56. Oke. Nah, di depan kalian ada sebuah noken as yang sudah kita custom menggunakan roller ya, noken as profil roller dengan templar roller untuk dimasukkan ke head Supra atau legenda C-Series. Intinya bisa diaplikasikan ke C-Series Grand Supra. Oke. Ini noken as standar, ini noken as sudah custom. Templar standarnya ini ya, ini templar rollernya. Oke. Jika kalian bingung ya, kalian bisa tonton terus video ini dengan menggunakan head standar. Klep tidak dirubah apapun ya, tidak dirubah sudut. Nah, di sini kita akan mencari tahu awal langkah kita untuk memodifikasi bagian noken as dan templarnya yang dipasangkan dengan templar roller itu apa saja ya. Oke, di depan kalian sudah ada head yang sudah kita pasangkan dengan per, tetapi masih menggunakan per yang lemes ya. Kalau saya biasanya seperti ini, yang biasa nonton AMTech, sebelum kita memasangkan per klep yang asli ya, yang mau dipakai, kita mempermudah aja untuk pengukuran. Kita menggunakan perscape ya, perscape Fish Air ya. Perscape-nya punya Fish Air, kalian bisa imajinasi di situ ya, bisa dipotong sesuai panjangnya. Untuk per klep Supra ya, panjangnya sekitar 30 berapa ya? Ya sekitar 32 34 lah ya. Ya nggak usah dibahas per klepnya. Oke. Langkah awal kita adalah mencari lift tertingginya dulu ya. Mencari lift tertinggi untuk apa? Nah, yang saya biasa sering bilang, klep itu mempunyai travel ya, travel. Di dalam itu ada yang namanya seal klep ya. Ada seal klepnya, ada kuku klepnya, ada templar, retainer. Otomatis kalian akan mengukur bagian travel, panjang travelnya ini ya. Seberapa mentoknya dia ke seal klep ya, jangan ya. Jika menggunakan noken as yang over dari lift maksimumnya, tidak akan bisa mencapai titik yang ideal. Jadi misal ini travelnya cuma berapa ya, nanti kita akan ukur ya. Langsung saja kita ukur, nanti kita akan bandingkan durasi noken as standar dengan durasi noken as custom. Tapi kita di sini tidak akan menggunakan busur. Ini saya ngikutin teman-teman yang tidak punya alat komplit yang tidak punya alat-alat komplit seperti busur ya. Kalian cuman mau bikin satu motor buat sendiri, terus kalian beli busur kan mahal, beli alat-alatnya lebih mahal daripada modif motornya nanti ya. Oke, nonton ke sini. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Itu ada tim dari AMTech sedang membantu ya. Itu Mr. Ajis, Mr. Erful, dan Mr. siapa ya? Kuntul. Oke, itu ownernya yang punya sedang menunggu, sedang Mas menonton. Siapa ya? Mas Farel, Pak L ya. Mas Farel. Oke, itu ownernya yang punya motor Suprafit bore up ini ya. Oke, langsung ke sini ya. Oke ya, kita akan di sini nanti kita akan berbagi ya, berbagi ke teman-teman. Ini panjang ya, videonya panjang. Satu, kita mengukur travel ya, seberapa maksimumnya liftnya. Kedua, kita akan mendial tapi tanpa busur. Maksudnya gini, in close-nya di mana, X open-nya di mana, X in open di mana, X close di mana ya. Oke, nanti kita akan gambarkan. Ini bukan pelajaran tapi sebuah pengalaman yang kita bagikan ke teman-teman agar mempermudah dalam memodifikasi bagian mesin. Karena saya akan
ambilkan marker. Oke, kita akan lihat lift X maksimum. Saya akan tekan ya, saya akan tekan dengan tangan lah. Oke, lift X maksimum. Kita akan cari tahu dulu lift X maksimum berapa ya. Oke, kita akan catat ya, lift X berapa tuh ya, kita hitung bareng-bareng. Wis, satu, dua, tiga, empat, lima, 5,9 ya. Ya, hampir mendekati 6 ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dia udah mentok sama seal clamp. Oke, kita catat X. X maksimumnya 6 mili. Oke. Ya. Jika noken as ini lebih dari 6, berarti bisa diindikasikan klepnya, seal klepnya dia akan terbentur ya. Ini wis pol apa urung sih? Ini wis pol. Oh, wis pol ya, tuh ya. Hitung ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, 6. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6. Oke. 6 mili. Kita akan lanjut ke bagian in. Oke. In. Kita lihat ya. 1 goyang-goyang. Kita akan lihat innya. Kita lihat in. Oh, kangen ya. Kita lihat innya. Ya. Kita akan lihat in seberapa liftnya ya. Langsung 1, 2, 3, 4, 5. 5,8 ya. 5,8. 1, 2, 3, 4, 5. 5,8. Untuk ora Mentok wis. pendek banget ya. Ini 0. Satu, 2, 3, 4, 5. 5,8. Oke, 5,8. Misal ya, misal menginginkan lift yang lebih tinggi dari standar, itu bisa menggunakan namanya klep tapi dipanjangkan gitu ya, atau diambleskan, itu bisa. Karena ini kemarin masih menggunakan serba standar, jadi tidak dimodif ekstrim karena motornya masih buat harian. Oke. Nah, kita akan menghitung. Di sini kita akan mengukur durasi standar di head ya, tidak menggunakan busur. Patokannya bagaimana? Kita akan lepas, nggak usah pakai apa namanya, busur, terlalu rumit. Kita akan pasangkan noken as standar, lalu nanti kita akan cari tahu di mana durasinya ya, titik dia mengangkat. Oke, nggak usah pakai yang namanya ADS. ADS-nya nggak usah dipasang dulu ya. ADS-nya nggak usah dipasang. Terus
noken asnya kita pasangan gigi timing. Ini noken as standar ya. Setelan klepnya 0,05 tuh. Masih standar. Habis itu kita pasangkan gigi timing. Ini buat teman-teman yang alatnya terbatas di rumah, tidak mempunyai busur atau busur derajat, hanya apa ya, kira-kira atau tanpa dial, ini pun tidak akan saya pakai ya, ini pun tidak akan saya pakai. Nih ya, X open. Oke, dari sini ya. Menentukan durasi standarnya untuk Supra ini ya. Durasi standar noken as punya Supra Fit. Kalian lihat ya. Kita akan menggunakan dial G. Ini yang tidak punya alat sama sekali ya. Ini noken as, setelannya 0,05. Kita goyangkan kanan kiri. Ya. Goyangkan kanan kiri. Kalian lihat. Goyangkan kanan kiri, rasakan sampai dia ada Ini tik. enggak ya. Kalau dilepas dikit ya, dia masih ada goyangan ya. Digoyang kanan kiri loh ya, bukan naik turun ya. Ya. Goyang kanan kiri ya. Kita putar dikit. Set, rasakan pada saat dia ada mulai rapat ya. Tapi belum naik di klep ya, berarti ini adalah titik sentuh ya. Kita kasih tanda di sini tuh ya. Kita kasih tanda. Ini noken as standar Supra loh ya. Ini kalau awangan biasanya pakai busur, ini kita kasih tanda di bagian top ya. Ini top. Ini kita belah menjadi 4. TMA pasti di sini ya. TMA pada saat top, piston di atas. Ini pada saat top overlap ya. Pada saat overlap piston kan tetap di atas ya, di depan maksudnya kok, di depan. Ini pada saat TMB piston turun. Ini pada saat TMB piston di bagian TMB. Oke, kita akan cari tahu titik sentuhnya. Ya, ini tadi di sini belum mengangkat. Kita lihat pergerakannya ya. Oh, dia mengangkat 1 mili sekitar di sini ya. Yang belum punya, beli ininya aja. Ngomong gram yang sumpah. Orang yakin kok kayak. Saya kepengen menemukan ini sebenarnya. Durasi idealnya tapi tanpa busur, bukan tanpa dial. Ya tak balik wis. Oke. Jadi kita tahu mengangkat 1 milinya maksudnya. Karena memang krusial banget ini ya. Kalau masalah durasi bisa diabaikan, tapi kalau untuk mengangkat 1 milinya idealnya itu patokannya di mana ya, untuk memantok di sini ya, tanpa busur. 1 milinya ini tadi titik sentuh di sini ya, titik sentuh di sini. Pada saat geser kanan kiri dia mulai rapat ya. Ini masih ada goyang-goyang, ini sudah mulai rapat di sini. Oke, kita kasih tanda di sini titik sentuh 0,01. 0,01 kalau di sini kelihatan enggak? Nah kan? Pas kan? Ya enggak? Oke. Titik sentuh berarti 0,01, dia baru menekan sedikit. Set gitu loh. Set gitu loh. Oke. Set gitu ya. Tuh, lihat. Yang saya tandai kan bener, Mbok. Jadi 0,01 itu pada saat dia
mulai menyentuh set gitu dok. Kita lihat 1 milinya dia ada di durasi mana ini ya. Kita lihat 1 milinya set. Wah, laku baik. Oke, 1 mili kira-kira di sini. Berarti dia opennya ya tidak terlalu jauh dari TMB X open ya. Ya kelihatan ya. Musik. Nah, titik sentuh 1 mili TMB. Oke, kita lihat liftnya. Kita lihat lift 1 2 3 4 5 5,5. Supra standar itu 5,5. Ini top lift di sini nih ya. Kan orangnya Ya ketahuan. nah, top lift kita akan turunkan sampai close ya, sampai close. Ini 0 ora? 0. Kita lihat titik sentuhnya ya. Kita lihat titik sentuhnya. Set. Set kayak gue ya. Kita lihat. Set. Lihat. Yang kasih saya tanda biru nih ya. X close pada saat dia menutup setelah TMA. Setelah TMA, titik sentuhnya di sini. Berarti bisa dipastikan overlapnya cuma sedikit di sini. Ya, kita lihat overlapnya pada saat 1 milinya. Tuh, set 1 mili. Nah, kayaknya 0 loh. Ini titik sentuh. Set. Set. Sini ya, titik sentuh. Ya. 1 milinya overlap. Dia di sini. Kipas 1 mili orang Miki. Iya, Pak. 1 mili ya di sini ya. Oke. Berarti ini durasinya kecil, tapi overlapnya tinggi. Ya. Bisa dimaksudi lah ya. Overlapnya ada sekitar 1 mili. Tapi durasinya kalau dilihat di sini ya. Durasi kan dia kan radius ini. Durasinya berarti sekitar rendah. Mungkin di bawah 5 lah atau di bawah berapa gitu ya. Nah kan, apa bisa membuat sebuah open as ya, durasinya kan mungkin 0, X close nya itu 0, tapi overlapnya ada overlapnya di sini nih, kelihatan lah ya overlapnya tadi ya. Oke, kita lihat in open. Nah, kesimpulannya adalah durasinya ada di sini, titik sentuh sekitar ini, opennya di sini. Ini kalau mekanik zaman dulu itu pakai gigi timing ya. Gigi timing, satu gigi timing itu 15. Tapi kita akan membahas itulah ya. Sekarang zamannya udah pakai busur. Sebenarnya saya agak pusing ini ya kalau tanpa busur. Tapi ya apa boleh buat ya, ini buat teman-teman yang terbatas dengan alat. Kita harus juga membantu. Tidak egois harus pakai busur ini, kasihan yang nggak punya alat ya. Oke, ini tadi udah ketahuan X open titik sentuh, X open 1 mili di sini dia sebelum melewati TMB. Terus puncak liftnya di sini, ini nanti berhubungan sama LSA di sini nih ya. Terus close-nya 1 milinya dia di sini. Hampir nolan, hampir tidak jauh dari angka 0. Terus titik sentuh turunnya 0,01-nya dia titik sentuhnya di sini.
Dia overlap di sini, dia perlahan turun dia lepas di sini. Ya, lepas di sini agak jauh. Makanya suaranya halus. Ya, kalau ini terlalu dekat, ini terlalu dekat ke sini, durasi 1 milinya di sini dan titik sentuh 0,01-nya terlalu dekat, dia berisik. Ya. Terlalu cepat gitu loh. Ini kan terlalu masih ada jeda panjang. Sekitar ada 25-an ya. Hampir 1,5 gear gitu ya, 1,5 mata. Oke. In open berarti dia di sini. Wis. Untuk bagian in kita kasih marker merah. Oke. Kita lihat in open menggunakan teknik manual. Set ya. Titik sentuh 0,01. Set satu garis. Kita lihat in opennya di sini sebelum dia TMA 0,01 ya. Di sini kelihatan kurang ini. Lah. Makanya lah, semangat baik. Ini 0,01 di sini ya. Langsung ke busur. Kita garing busur ya. Kita ambil 1 milinya, dia ada di mana? Set. Dia di sini ya. Hampir mendekati titik top. Tetapi dia sebelum top. Durasinya kecil-kecil. In opennya kecil, tapi overlapnya ada tuh ya, overlapnya ada sekitar 1 mili tadi ya. Oke, titik sentuhnya agak panjang ya, sama kayak X open sama in opennya dia agak panjang. Kalau dia X close nya dia agak kecil. Oke, kita lihat liftnya ya. Waduh, template apa gitu. Kita lihat lift maksimumnya Noken A standar 1 2. Kita lihat lift maksimumnya Noken A standarnya di berapa mili ya. 1 2 3 4 5,6 ya, selisih 5,6 ya. Ini tadi 5,8 ya, ini ya 5,8 untuk overlapnya ya, untuk travel tadi ya. Ini travel X, ini lift in lift innya berapa tadi? 5,5. Lift X 5,6, ada jeda 0,1. Mungkin diciptakan dari pabrik untuk power atas ya. Untuk napasnya itu lebih panjang. Oke, kita lihat durasi in close nya ya, 1 K 0,01 nya ya. Set di sini. Oke, in close nya titik sentuhnya di sini. 1 milinya dia ada di sini nih. Laset baik. Set. Nah, di sini nih. In close-nya dia cepet banget. Tidak jauh dari TMB. Ya, di sini nih. Tidak jauh dari TMB. Tidak ke sini. Ya, apa yang terjadi jika terlalu jauh dari sini? Kompresi statisnya dia akan
kompresi dinamis dia akan lemah. Oke. Ini TMB menuju TMA. TMB menuju TMA. 1 milinya dia menutup di sini, berarti lebih cepat banget karena struknya pendek. Ya. Kalau dia geser ke sini, misal membuat noken tapi noken asnya itu terlalu lama menutup, dia akan kehilangan kompresi statis di sini. Ya, kompresinya akan lemah. Makanya Supra kompresinya gede. Ya, seolah-olah gede padahal kompresinya sedikit kecil karena enclose-nya itu cepat ya. Oke. Ini durasi manual untuk noken as standar. Tadi udah ketahuan ya. Untuk part 2 durasi noken kita menggunakan roller. Kita akan menghitung apakah durasinya hampir sama dengan noken as yang ini atau terlalu jauh. Oke. Kuncinya adalah dalam membuat mesin untuk harian, titik sentuh dan bukaan 1 milinya itu tidak jauh berbeda dengan durasi standarnya. Oke, cukup sekian. Tonton part 2-nya. Nah, jangan kecewa ya. Ini videonya udah panjang banget, tapi ini butuh pemahaman buat kalian yang sedang belajar. Saya juga mengikuti teman-teman yang tidak punya alat agar bisa imajinasi sedikit-sedikit itu bisa berkembang, tapi walaupun manual masih bisa berkarya. Oke. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, like and comment, share ke teman-teman. Tonton terus video AM Tech part 2-nya ini ya. Noken as roller perlakuannya gimana? Tonton terus video AM Tech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.